Bertemu kembali sahabat Tata Saraninet. Melalui video kali ini saya akan menampilkan kegiatan peningkatan kapasitas pendeta Gereja Toraja Mamasa tahun 2026. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas pendeta Gereja Toraja Mamasa tahun 2026 ini merupakan yang keempat kalinya, dan untuk kali ini dilaksanakan di Jemaat Sepang, Klasis Sepang. Dan teman-teman, ini dia lokasinya. Ini gedung gereja yang akan ditempati dalam kegiatan tersebut, berada tepat di bantaran Sungai Mamasa, dan kita melihat landscape pemandangan yang begitu indah di sekitar gereja ini. Kita melihat Sungai Mamasa dan juga pemandangan persawahan yang begitu indah. Teman-teman, berikut ini saya sajikan beberapa gambar di sekitar lokasi, dan selanjutnya kita akan memasuki ibadah pembukaan dan juga pembukaan kegiatan. Kita di sini tidak datang untuk diisi. Ini terutama justru kita mengeluarkan isi untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Pak John akan lebih banyak memberi catatan-catatan kritis atas diskusi teman-teman, karena Pak John orang dari luar yang tidak mengerti pergumulannya gereja terjemasa, tetapi justru akan membantu mempertajam pemahaman kita atas tantangan-tantangan yang dihadapi. Gereja Toraja Mamasa atau pada umumnya gereja dalam mengemban
atau terlibat dalam pekerjaan misi Allah. Jadi misi Allah yang kita kerjakan, tentunya kita diperhadapkan pada berbagai tantangan. Di antara kita yang hadir pada saat ini, tantangannya berbeda-beda satu dengan yang lain karena konteksnya begitu berbeda. Tantangan ada yang skalanya global dan ada sangat lokal. Ada pergumulan atau tantangan yang kita hadapi di tempat kita masing-masing. Itu tidak ditemukan di tempat yang lain. Berbeda satu dengan yang lain. Teman-teman, yang kita lihat ini adalah pengenalan kegiatan yang sedang disajikan oleh Pendeta Martin Manggeng. Bahkan dari waktu perubahan yang terjadi saat ini itu bisa terjadi dalam waktu 1 hari, 1-2 hari bisa terjadi perubahan yang begitu ekstrim. Perubahan itu menjadi tantangan terhadap yang kita jadi kurang lebih 1 jam 20 menit kita masih makan berdiskusi sampai jam 12. Terus nanti dipresentasikan dalam kertas plano. Kami sediakan kertas plano dan juga spidol untuk digunakan dalam proses presentasi. Presentasinya bisa secara kreatif, kombinasi tulisan, gambar, atau simbol. Jadi di sini ada warna lain kalau mau dikasih gambar dan simbol, ada yang warna lain. 2 hal yang didiskusikan. Yang pertama, identifikasilah tantangan pelayanan yang ditemukan selama masa pelayanan di Gereja Karya Mamasa. Kemudian yang kedua, petakanlah, karena tadi memakai dalam presentasinya memetakan ya. Petakanlah tantangan pelayanan yang telah diidentifikasi tersebut dalam kategori yang telah dipresentasikan dalam sesi sebelumnya. Yang pertama itu sosial budaya, kepemimpinan, keutuhan, keragaman, paham teologi, politik, pemanasan global dan kerusakan lingkungan, atau kemajuan teknologi. Di sini ada beberapa kategori, tapi bisa saja yang ibu bapak teman-teman peserta identifikasi tahapan sebelumnya ternyata tidak masuk dalam kategori ini. Jadi kembangkanlah juga kategorinya, boleh, silakan. Ya, karena ini kan kita kasih berdasarkan kategori yang dibuat oleh Pak Martin. Bisa saja masalah yang diidentifikasi dalam masa pelayanan itu ternyata tidak masuk ketika berupaya dikategorisasi di pemetaan itu. Buatlah kategori baru. Tidak apa-apa, silakan. Boleh gitu ya. Jadi waktunya kurang lebih 1 jam 20 menit sampai jam 12 diskusi dalam kelompok 7 kelompok. Cukup jelas instruksinya ya. Cukup jelas itu Bapak? Ya. Nanti tetap ditayangkan ini kok jadi untuk panduan. Sekarang saya mulai dari sini 1 sampai 7, 1 sampai 7 ya. Lima. Oke. Oh, Bapak. Oke. Tidak ada lagi ya. Berarti sebentar silakan membagi diri dalam kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan selanjutnya supaya saya mengerti sekali bahwa dalam diskusi itu suara volume bisa besar. Ruangan ini juga sepertinya bergaul. Boleh kan mungkin dalam ruangan ini hanya boleh 3 kelompok karena suaranya bisa saling ini ya. Mungkin ada 1 di sini, jadi yang dimajukan di sebelah sini,
jelas mengenai tantangan-tantangan yang kami dapatkan dari orang-orang atau dari tokoh adat, bahwa ketika sudah selesai berdekatan dengan tempat hiburan, ada warga jemaat mengatakan ya pendeta itu adalah manusia biasa. Pasti ketika pendeta keluar dari rumahnya, ya, mungkin akan tergoda juga. Tergoda juga melihat kawan-kawan yang berpikiran yang bersama. Jadi tempat hiburan malam ini menjadi tantangan kita di gereja orang-orang biasa. Iya, seperti Shalom. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 itu ada 7 pendeta Mas Winarti, pendeta Sarwono Sambudua, pendeta Nilda Natalia, pendeta Aris, pendeta Antonius, pendeta Magida Tegubada, pendeta Rudi Siswanto. Tadi Bapak Ibu, dalam diskusi kami, sesungguhnya kami banyak mendapatkan tantangan-tantangan dalam pelayanan di gereja Praja Masa. Namun dari hasil tulis yang dituliskan di sini itu tidak ada tulis apa-apa saja tantangan-tantangan ini. Tetapi yang kami temui Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa di kepemimpinan sosial budaya dan lingkungan itu banyak tantangan, dan tantangan-tantangan itu juga tadi sudah hampir semua disampaikan oleh ketua kelompok 1. Lalu yang berikut, saudara-saudara, kami di kelompok tadi itu mencoba langsung masuk untuk bisa membicarakan tentang penyelesaian masalah dari tantangan-tantangan yang ada itu. Jadi sehingga kami di kelompok 1 tadi itu sudah mencatat beberapa penyelesaian, dan itu singkat saja tentang kepemimpinan sosiologis. Kesepakatan kami bahwa untuk bisa menghindari masalah ini dan bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu untuk dapat mencapai kepemimpinan teologis, maka pendeta mohon maaf nomor 2, tadi memang berbeda sudah sampai ke situ. Apakah masih ada di sini diingat dari proses pengidentifikasian? Karena sebenarnya kita minta hanya mengidentifikasi dan memetakan. Identifikasi dulu Pak. Belum menganalisis gitu. belum masuk tahapan analisis. Solusi terhadap tantangan tersebut. Tadi yang sempat didiskusikan kira-kira yang identifikasi yang mungkin ada yang sudah dibahas Bisa kalau dia baca itu anunya, kalau dia baca itu penyelesaian masalahnya pasti dia ingat gitu. Mungkin tidak perlu terlalu dulu. Ya. Apa yang masih sempat ada diskusikan yang mungkin baru juga mungkin bisa. Ya, terima kasih. Tadi tentang kepemimpinan ada beberapa macam-macam masukan tantangan itu yang saya masukkan secara pribadi tentang tantangan di sosial budaya. Tantangan di sosial budaya tentang pelaksanaan di kegiatan-kegiatan Rabu Solo. Kegiatan-kegiatan Rabu Solo di mana bahwa di tempat kami itu dan beberapa tempat termasuk di bawah disampaikan oleh salah seorang rekan pendeta tadi, bahwa di Rabu Solo itu tantangan-tantangan yang ditemui karena ada kegiatan-kegiatan yang dimulai dari sejak dia meninggal. Bahkan seperti kami di tempat kami, dan itu menjadi tantangan, nanti 2-3 hari baru di kantor penawar, artinya baru di kantor penawar baru dianggap meninggal. Jadi ketika dia baru mati, dia belum dianggap meninggal. Itu tantangan hampir itu sosial budaya yang sangat berat, karena ada orang meninggal
atau karena ada tradisi bahwa masih dianggap sakit sehingga dibiarkan di rumah saja. Kalau di bawah katanya orang belum menangis ya, orang belum menangis. Tapi di tempat kami itu walaupun belum dianggap mati, masih dianggap hidup, tetapi orang sudah menangis. Lalu setelah itu dilakukanlah semacam tradisi, dipotongkan ayam atau dipotongkan anjing, kayak bahwa dia sudah benar-benar mati. Itu menjadi tantangan, dan memang yang kami bicarakan tadi bagaimana kita bisa mengatasi itu. Belum lagi beberapa hal tentang Ramadan Solo itu di waktu-waktu tertentu yang telah ditata oleh tradisi atau budaya itu sendiri, sehingga itu yang tentunya menjadi tantangan kami di beberapa tempat yang juga disampaikan tadi. Lalu yang lain tentang itu ada juga teman-teman yang kasih masukan. Mungkin saya minta kesediaan teman-teman tuh yang masih ingat apa saja tantangan-tantangan yang sempat disampaikan tadi. Silahkan. Ya, mungkin ada dari kelompok 2 yang tantangan yang baru, hal baru yang tadi tidak dibahas oleh kelompok 1 ya. Tadi ini kan hal baru yang Ramadan Solo itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, Shalom. Shalom. Yang kami diskusikan tadi Bapak Ibu dalam mengidentifikasi setiap masalah dalam pelayanan. Pertama, kami berpusat terlebih dahulu di kepemimpinan. Kami mendapati 7 orang. Kami sepakat bahwa kami ini kami sedang tidak memperlihatkan kepemimpinan yang sebenarnya di tengah-tengah jemaat. Sebab kami anggap bahwa jemaat ini menganggap kami hanya sebagai pelayan, bukan pemimpin, sehingga kami tidak memiliki ruang untuk bertindak di dalam kepemimpinan. Di wilayah 3 itu memperlakukan tertib gerejawi, dan kami di wilayah 1 itu tidak diperbolehkan, sebab mereka menganggap bahwa ketika tertib gerejawi dilakukan di wilayah 1, maka kami menentang kebiasaan orang tua, umalek penuh kejuaraan dulu. Itu yang kami cari. Sehingga dari mana rumusannya kita menetapkan tertib gereja ini sementara tidak seragam dalam lingkup gereja Praja Mas. Ini perlu dikaji ulang Bapak Ibu ya, supaya kita tidak melahirkan kehancuran di dalam bergereja. Seperti yang disampaikan tadi Pak Pendeta Mungkin akan terus melahirkan sesar-sesar di dalam bergereja. Jadi saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jambar. Ada lagi satu lagi yang baru tentang Pak Bulan Liang yang sudah disampaikan memang dari bawah tadi, bahwa di tempatnya tantangan yang dihadapi adalah Pak Bulan Liang atau Pastor Liang itu ketika membersihkan atau secara kerubung itu dilakukan 2 kali ya. Itu yang disampaikan tadi tantangannya ada. Yang menyampaikan tadi itu juga tantangan yang disampaikan. Jadi dia minta bagaimana supaya bisa mendapatkan penjelasan tentang waktu-waktu dalam membersihkan atau bersiaran dulu itu. Jadi mungkin masih ada rekan-rekan dari kelompok 2, silakan. Bisa dibaca saja itu singkat. Sebelum itu Saya menambahkan dari teman kelompok. sebelum saya kamu. Ada lagi kelompok 2. Ya, ya ada. Oke, Pak Guru, kita kasih kesempatan pertanyaan informatif dan klarifikasi dari peserta lainnya dan juga dari kami. Satu. Iya. Sana dulu baru Pak Guru. Terima kasih. Yang ingin saya perjelas adalah apakah misalnya acara bebas kaki itu dilaksanakan di akta khusus dalam ibadah atau di luar dari akta khusus dalam tata laksana penyembuhan peneguhan dan DPN. Itu saja yang saya ingin minta informasinya. Terima kasih. Tidak. Silakan Pak Karna. Pembentuhan kaki. Di sana saja dulu Pak, di sana saja. Kita dengar dulu ini yang satu lagi ya. Kita kumpul dulu pertanyaan informasinya boleh. Ada lagi pertanyaan informasi baru dijawab. Ya, terima kasih. Saya dulu saja karena kita sedang diskusi. Yang pertama terima kasih kepada
ada beberapa hal yang harus saya tanyakan diperjelas. Yang pertama mengenai saudara-saudara melihat ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar ini. Tapi masih jelas dari kejadian. Mohon penjelasan kejadian-kejadian apa yang saudara maksudkan itu. Yang berikut dari sedikit Tuhan, kelompok dua mengklaim bahwa ada yang membuat bimbang di dalam pelayanan. Mana-mana saja yang saudara lihat sebagai hal-hal yang membuat kita bimbang, sudah jangan terus menjadi kebimbangan. Demikian juga di kehancuran. Bolehkah dijelaskan item-item mana yang dilihat oleh kelompok dua yang berpotensi membawa kehancuran di dalam lingkup pelayanan PTN? Yang terakhir tentang 4 bulan biar, tentu ini juga perlu perjelas. Apakah menurut kelompok dua ini terjadi di seluruh hamparan pelayanan PTN atau mungkin hanya terjadi di beberapa titik aja? Itu saja. Terima kasih untuk yang pelayanan bagi yang meninggal tetapi dianggap belum meninggal selama 3 hari. Apakah selama 3 hari itu tidak masih dianggap belum meninggal, tidak ada pelayanan dari gereja atau ada? Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Kedua ya, saya berbagi saja tadi tentang tertib gereja ini, kita sudah tidak menggunakan tertib gereja. Jadi mungkin harus diperbaiki ya supaya kita serah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kami mau klarifikasi di sini adalah masalah perbasuhan kaki tadi. Apakah masalah perbasuhan kaki ini dilaksanakan dalam ibadah peniruhan atau di luar? Itu perlu diperjelas. Sudah tadi. Sudah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Pertama kami akan menjawab dari pendeta langsung tentang pembasuhan kaki. Dalam pelaksanaan pembasuhan kaki, kan di situ kita lihat Bapak Ibu, itu muncul dalam postingan media sosial ya, Jadi yang saya lihat kemarin itu di luar dari tata laksana sebelum melakukan peniruhan. Itu yang dilihat. Dan persiapannya. Saya berpikir seperti ini, tradisi pembasuhan kaki memang kita ada. Itu merupakan Tapi harus disepakati terlebih dahulu tempatnya di mana kita melaksanakan. Tempatnya pembasuhan kaki itu di mana kita melaksanakan. pemahaman yang beragam. Apa itu? Dari teman-teman pendeta terkait masalah kehancuran. Sering sekali jemaat datang kepada kami, Bapak Ibu, khususnya kepada pelayanan saya, itu mengatakan kalau tata dasar, tata laksana ini terus berubah dan kemudian tidak dilakukan secara seragam, maka kami tidak akan betah di dalam gereja pada masa. Seolah-olah perkataan ini memberikan sebuah paham bagi kita atau perenungan bagi kita sebagai pelayan bahwa ini sedang menentang, ingin keluar dari gereja kerajaan masa. Sehingga saya memandang itu dari ketidakseragaman dalam pelaksanaan tata laksana itu akan membawa dampak yang tidak baik, dan saya katakan hanya akan hancur karena upaya perpecahan dalam jemaat. Bukan baik kalau ketika mereka keluar kepada organisasi GTP itu, sabuk ini dalam memadikan di dalam organisasi saya. Itu yang melukai kita. Dan mungkin dari itu saya bisa jawab. Saya berikan kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah menjelaskan tentang kehancuran tadi itu yang tadi sebelum dianggap meninggal atau dilaksanakan ibadah itu dilaksanakan ibadah. Jadi dari malam pertama sampai mereka itu kita laksanakan ibadah itu ibadah hiburan. Jadi
ketika baru meninggal, walaupun dianggap belum mati, tetapi kita sudah melaksanakan ibadah di situ. Jadi terima kasih hal seperti ini terjadi di jemaat saya. Di mana? Terima kasih. Di mana? Di mana? Di jemaat Leko, Basmelaan, bagian singkat di bawah mungkin. Ya, tapi karena ini kita kan di GTM Multibudaya Bapak Ibu, jadi memang perlu disampaikan persoalan ini karena ini alias ada lebih sebagai salah satu ancaman pelayanan, makanya harus diberikan pelajaran. Apakah terjadi di level misalnya seluruh peraturan terjadi? Itu kan sudah tidak. Kalau sudah tidak cukup ya. Minta informasinya belum terjawab semua. Ada yang minta informasi? Cuma mungkin mau mendengar sedikit penjelasan yang sama salah satunya itu. Jadi saya kira tidak masalah kita karena ini bagian dari teknik pembinaan kualifikasi. Ya, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya kreativitas dalam pembekalan anak-anaknya pada saat ini. Namun juga mungkin ada tambahan tentang tantangan ini yang saya lihat di media sosial. Mengapa hal ini muncul? Itu karena terlalu banyak postingan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini, sehingga itu banyak membingungkan warga jemaat kita. Jadi sebenarnya ketika saya melakukan sesuatu yang di luar daripada tatanan itu peraturan yakin itu saya suruh supaya tidak diposting. Jangan sampai itu menjadi masalah bagi jemaat dan akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi saran saya di sini langsung saya bilang jangan terlalu banyak memposting tentang hal itu supaya jangan menjadi ketidakutuhan dalam gereja kita karena jemaat kita itu sudah memiliki semua tentang media ini. Mungkin seperti itu karena inilah yang bukan kita bekerja tapi itu membawa masalah sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan itu karena saya kira itu mengangkat sebuah permasalahan yang baru yang patut kita perhatikan, yaitu bagaimana kita memanfaatkan media sosial secara berhikmat dan berdisiplin untuk memberi berita yang sepatutnya dibagi tapi dalam bentuk yang bisa dipahami secara jelas dan menghindari hal yang bisa membingungkan. Nah, mungkin perlu sebuah diskusi mengenai patokan-patokan seperti apa yang kita pakai untuk memutuskan ini patut disebarluaskan atau tidak. Saya kira ini sebuah pokok diskusi yang agak penting. Ya, terima kasih karena saya lihat juga di sini banyak terjadi masalah ini karena lewat postingan ini tidak dipertanggungjawabkan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan nanti kita ingat ya sebentar dalam proses menganalisis ini supaya manfaat media sosial dalam memajukan proses pelayanan juga. Karena pasti ada sesuatu yang perlu batasan-batasan. Baik, terima kasih.